Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Hari ini kita berjumpa lagi di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelumnya, kita harus berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga apa yang kita doakan dapat terkabul dan pembelajaran bisa berjalan dengan lancar dan segala materi bisa anak-anak terapkan dalam kehidupan sehari-hari juga ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu terlebih dahulu akan mengabsen kehadiran kalian. Dimulai dari Abdul hadir, lalu Tasya, kemudian Rizka. Baik. Sepertinya anak-anak semua hadir dalam kelas Ibu ya. Alhamdulillah tidak ada yang berhalangan hadir, tidak ada yang sakit ataupun izin juga. Baik. Mungkin dari anak-anak semua ada yang ingat di minggu kemarin kita mempelajari tentang apa? Ya, kita mempelajari tentang teks anekdot. Lalu sekarang kita belajar tentang teks biografi. Nah, ada yang tahu teks biografi itu apa? Mungkin Ibu akan membahas mengenai teks biografi ini ya, supaya kalian semua mengerti dan tahu bagaimana caranya untuk membuat teks biografi juga. Kemudian, di sini ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Ada beberapa hal yang harus dicapai oleh anak-anak semua dalam pembelajaran ini supaya kita semua mengerti apa itu teks biografi. Yang pertama, ada menganalisis aspek makna dan kebahasaan dalam teks biografi. Lalu indikatornya apa? Indikatornya itu menentukan ciri kebahasaan dalam teks biografi, lalu menelaah pokok-pokok isi biografi dalam teks biografi. Lalu ada menyimpulkan ciri kebahasaan dalam teks biografi. Kemudian kompetensi dasar yang kedua itu ada menceritakan kembali isi teks biografi baik lisan maupun tulis. Nah, di sini indikatornya ada menunjukkan tanggapan secara lisan terhadap isi teks biografi. Kemudian yang terakhir menjelaskan teks biografi tokoh dengan memperhatikan isi teks biografi. Itu tuh ada perjalanan, riwayat pendidikan, perjalanan karir pula, baik secara lisan maupun tulisan. Oh iya, di sini ada mengenai hal yang esensial juga dari teks biografi, yaitu mendesain teks biografi secara tertulis. Semoga anak-anak semua bisa mencapai kompetensi dasar dan dapat mencapai indikator pencapaian kompetensi juga ya. Nah, langsung aja Ibu menjelaskan mengenai definisi teks biografi. Nah, di sini udah terlihat ya, apa itu definisinya. Kita baca bersama. Teks biografi adalah teks yang berisi tentang kisah atau cerita suatu tokoh dalam menjalani kehidupan, baik itu berupa kelebihan, masalah, dan bagaimana cara tokoh menghadapinya. Melalui teks biografi, kita dapat mencermati perjalanan hidup seseorang. Perjalanan hidup yang telah dilalui dapat sangat inspiratif dan dapat membangun semangat kita untuk berjuang mengenai hal yang sama dengan tokoh tersebut. Nah, teks biografi ini juga mencakup mengenai tokoh idola atau inspiratif yang dapat dikaitkan dengan orang tua kita, artis, pahlawan, influencer, dan sebagainya. Maka dari itu, pembelajaran mengenai teks biografi itu sangat penting. Melalui biografi, kisah seseorang menjadi abadi, walaupun tokoh tersebut telah tiada. Tapi dengan adanya teks biografi, maka kisah hidup seseorang dapat selalu dibaca oleh generasi selanjutnya.
Nah, di sini ada contoh beberapa tokoh idola ya yang dapat dikaitkan dengan teks biografi. Di antaranya ini ada 3 aktor, kita tahu ya siapa, Dono, Kasino, dan Indro. Lalu yang selanjutnya ada seniman seorang Chairil Anwar. Lalu ada penyanyi, aktris ternama Adele, dan terakhir ada Presiden Amerika Serikat, yaitu Barack Obama. Ini contoh-contoh tokoh yang dapat kita cermati ya, dan kita bisa buat teks biografinya juga. Nah, berkaitan dengan teks biografi pasti ada strukturnya. Struktur teks biografi itu terdiri dari orientasi, peristiwa dan masalah, dan reorientasi. Orientasi ini merupakan penjelasan atau penggambaran tokoh mengenai gambaran awal yang ditulis atau diceritakan dalam biografi tersebut. Lalu ada peristiwa dan masalah, di mana ini tuh berkenaan dengan peristiwa yang pernah dialami oleh seseorang, termasuk tentang masalah yang dihadapi, tujuan, cita-cita, dan lain sebagainya. Nah, di bagian peristiwa dan masalah juga menceritakan hal-hal menarik atau yang mengesankan dari tokoh yang dapat kita pelajari, dapat kita jadikan pelajaran dalam kehidupan gitu. Lalu ada reorientasi, di mana ini merupakan bagian penutup dalam teks biografi. Nah, reorientasi juga bersifat opsional ya, atau tidak wajib. Artinya, orientasi ini boleh ada ataupun boleh tidak dalam teks biografi tersebut. Selanjutnya ada ciri-ciri teks biografi. Ciri-ciri teks biografi itu berisi tentang fakta atau cerita yang sebenarnya yang terjadi pada tokoh yang diceritakan dalam teks tersebut. Lalu yang kedua, sifatnya itu dapat diteladani oleh orang lain. Nah, sifat-sifat atau pengalaman hidup tokoh itu yang menghadapi masalah yang dihadapinya juga merupakan seseorang yang sukses gitu dalam kehidupannya. Lalu yang ketiga, strukturnya juga terdiri dari orientasi, masalah, dan reorientasi seperti yang telah dijelaskan di slide sebelumnya. Kemudian ada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan itu yang pertama menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal. Biasanya ditandai dengan sebuah kata ia atau dia dan beliau. Lalu yang kedua banyak menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Lalu yang ketiga banyak menggunakan kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami. Kemudian ada penggunaan kata sifat untuk memberikan informasi secara rinci tentang sifat-sifat tokoh. Nah, contohnya itu kata sifat untuk mendeskripsikan watak tokoh ya. Nah, di sini ada salah satu contoh teks biografi mengenai Helen Keller. Di sini dimulai dari orientasi ya. Helen Keller memiliki 2 saudara kandung dan saudara tiri. Lalu kemudian berlanjut ke permasalahan yang dihadapi Helen Keller, di mana dia tidak bisa membaca dan dia juga tidak bisa mendengar, maksudnya tidak bisa melihat karena di usianya yang ketika balita dia mengalami satu kondisi ketika ia sakit dan membuat keadaan fisiknya itu berubah seperti itu. Kemudian di slide selanjutnya Helen Keller mulai bisa menghadapi permasalahan tersebut dan akhirnya dia menjadi sosok yang inspiratif untuk semua orang, di mana dia akhirnya bisa masuk ke sebuah sekolah ternama dan bisa memberikan inspirasi untuk teman-teman disabilitas juga yang memiliki keterbatasan, tapi itu tidak membatasi mereka dalam belajar ataupun mengejar impian mereka. Nah, dari teks biografi tadi bisa dipahami ya mengenai struktur teks biografi dan ciri-ciri kebahasaannya juga tadi lengkap dijelaskan dalam teks biografi Helen Keller. Kemudian di sini ada penugasan. Setiap peserta didik itu dari setiap kelompok nantinya akan membuat sebuah teks biografi
Yang pertama, instrukturnya itu setiap peserta didik membuat kelompok dengan masing-masing kelompok beranggotakan 5 orang. Kemudian, peserta didik secara berkelompok menentukan tokoh dan sosok idola yang akan dijadikan sebagai teks biografi yang nantinya dianalisis. Kemudian, peserta didik membuat infografik dari biografi tokoh yang telah ditentukan melalui media apa saja, bisa berupa media editing ataupun media tulis. Lalu, peserta didik menjelaskan infografik yang telah dibuat. Baik, untuk kegiatan selanjutnya, rekan-rekan bisa langsung membuat kelompok dan mengerjakan tugasnya. Nanti kita akan mereview bersama-sama mengenai hasil penugasan. Bisa dicari terlebih dahulu mengenai tokoh idola atau sosok yang akan dipresentasikan nantinya berupa dalam bentuk infografik. Bisa dimulai dari sekarang dan selamat mengerjakan. Baik, sepertinya rekan-rekan semua sudah selesai mengerjakan penugasan yang telah dibuat. Tadi juga kita sudah mereview bagaimana tokoh biografi yang rekan-rekan semua telah buat infografiknya. Jadi dapat disimpulkan bahwa teks biografi itu memuat tentang perjalanan hidup seseorang, baik itu tokoh inspiratif ataupun tokoh idola kalian ya. Tadi juga dijelaskan mengenai kaidah kebahasaan dan ciri-ciri teks biografi, juga definisinya. Semoga rekan-rekan semua bisa mengerti dan paham apa itu teks biografi. Dan segala hal positif dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, setelah kita menyimpulkan dari pembelajaran hari ini, barangkali dari rekan-rekan semua ada yang ingin bertanya mengenai apa itu teks biografi. Baik, Rizka ingin bertanya. Rizka bertanya mengenai apakah teks biografi memiliki ciri kebahasaan yang unik. Ibu akan coba jawab. Jadi teks biografi itu bisa memiliki ciri kebahasaan yang unik juga, tergantung bagaimana kita menuliskan atau memilih diksi-diksi dalam teks biografi tersebut dan tidak luput dari kaidah kebahasaan. Jadi teks biografi juga bisa memiliki gaya penuturan yang unik seperti itu. Contohnya tadi seperti di infografik, kalian juga memuat mengenai cerita dari tokoh idola kalian, tetapi dalam bahasa yang singkat seperti itu. Tapi tidak luput juga dari kaidah kebahasaan dan ciri-ciri yang telah ditetapkan di teks biografi seperti itu. Baik, mungkin untuk penugasan selanjutnya, di pertemuan selanjutnya, kalian diharuskan untuk membuat satu analisis mengenai teks biografi yang sudah kita bahas, baik itu analisis secara struktur ataupun dari kaidah kebahasaan. Dan di minggu selanjutnya kita akan belajar mengenai puisi. Maka bisa dipersiapkan untuk pelajaran selanjutnya. Sekian pembelajaran yang telah kita lalui di hari ini, pembelajaran dari Bahasa Indonesia mengenai teks biografi. Semoga rekan-rekan semua bisa mendapatkan manfaat dan juga mengerti ya mengenai apa itu teks biografi. Untuk pertemuan selanjutnya mohon dipersiapkan ya tentang materi puisi seperti itu. Mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan membaca doa. Membaca doa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya, jaga kesehatan dan semangat selalu untuk belajar. Semoga kita bisa bertemu di minggu depan, di pertemuan selanjutnya dalam keadaan yang sehat juga ya. Sekian dari Ibu.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.